kuliah IKJ aja gue waktu itu kan, mau kuliah IKJ gue gitu. Om bapak gue dulu mau jadi gembel loh. Gue digituin. Apakah kalau lu beli baju band, lu harus tahu lagunya? Itu gue pakai baju itu disamperin ke tuh anak tuh. Lu dapat kaos dari mana ya? Nanti untuk jadi poser tuh susah. Jadi poser tuh susah. Oke, kenapa? Iya. Karena Tuh guys, jadi kalian untuk para polisi skena, stop. ini band nggak bener nih gitu karena Ya berarti gitu ya maksudnya. Jadi kalau soal elitis tuh ya repot lah ya, lu didikte gitu untuk kayak lu anak metal, gak usah dengerin pop, anak pop, ngapain lu dengerin musik dangdut lu, nggak gaul lu, kayak repot banget ya sih. iya ya masuk gimana sih? Gue yakin yang bikin musiknya juga Nggak segitunya ya. nggak iya. Iya. Apa ya? Gue bisa jadi bisa as a musician gue bisa sampai sedalam dan level ini karena kenapa? Karena gue denger semua dari musik gitu. Benar. Untuk reference in order to elevate Your knowledge. skill, knowledge sama expertise lo, ya denger semuanya lah. Benar. Kayak gitu. Nah, ini sekarang Mas Eka, di kalangan anak-anak muda nih ya, ada istilah baru nih Mas, namanya polisi skena. Apaan tuh? Gue juga baru dengar tuh. Jadi kayak misalnya gue pakai baju Joy Division, terus ntar kayak coba sebutin 3 lagunya Joy Division lo, pakai bajunya Joy Division doang lo, atau gue pakai baju Nirvana, coba sebutin lagunya Nirvana selain Smells Like Teen Spirit gitu. Kayak kenapa sih lu apa sih lu gitu. Itu apa sih Mas? Maksudnya polisi skena tuh kayak gimana sih menurut lu kayak gimana sih tanggapan lu nih soal mereka? Ya kembali orang kurang kerjaan aja deh menurut gue kayak gitu sih. Akan ada selalu yang tipikal karakter kayak gitulah kayak Kayak dibilang pintar kali ya? iya mungkin kayak gitu ya. Cuma nggak usah digubris lah. Cuma emang gue akuin gimana ya, di era gue dulu itu susah untuk nyiriin poster tuh susah. Nyiriin poster maksudnya? Iya, untuk jadi poster tuh susah. Jadi poster tuh susah. Oke, kenapa? Iya. Karena lo kalau ketemu orang, kok gue dulu at least ya, itu ngenalin nih orang sesama musik entusias, terutama musik underground ya, itu satu frekuensi apa enggak dilihat dari kaosnya. Bener. Atau aksesoris yang dipakai lah gitu. 80% gue dulu kenal sama orang-orang, even gue waktu di kuliah di Australia, di kampus atau di gig gitu ya dari kaos kayak gitu. Jadi buat generasi gue dulu at least ya, pakai kaos tuh statement kayak gitu. Gue pakai sekalian kayak ngetransmisiin message ke orang luar untuk nemu like-minded people yang sefrekuensi lah gitu, suka sama band yang sama. Jadi kalau kita ngelihat bandnya aneh nih, makin aneh, wah ini makin ini kayaknya bisa nyambung nih kayak gitu. Jadi gue udah nggak kehitung, sampai 80% gue ketemu orang baru tuh zaman dulu dari sama-sama pakai kaos yang aneh. Dan kalau kita misalnya satu selera atau mungkin apa namanya inilah ya, frekuensi tadi pasti nyamperin tuh gitu. Di kampus gua kayak gitu kan pakai kaos ini, terus tiba-tiba ada yang nyamper, lu cool shirt man, kata lu ini nih ya. Terus dari itu udah bergulir sampai sekarang jadi teman baik gitu. Gua pertama kali bergabung dulu ada kumpulan geng anak punk dulu namanya Young Offender waktu gue SMA. Dan salah satu anggotanya itu ada band namanya Pistol Air. Oh, pernah tahu gue. Iya, tahun 90-an. Gue masuk SMA 68 Salemba dulu. Terus kita kalau lagi hari Sabtu setelah sekolah lepas baju tuh kan, pakai kaos aja biasa. Nah itu yang anak-anak bandnya pasti pakai baju aneh-aneh tuh, dibuka. Gue dulu pakai kaos band namanya Gwar, Gwar. Gwar, ya. Gwar gitu kan. Gue pakai kaos itu, Scum of the Earth, nama albumnya gue pakai tuh. Itu gue pakai baju itu disamperin ke tuh anak-anak tuh. Lu dapet kaos dari mana ya?
Dari situ tuh udah kontekan kayak gitu. Jadi kayak relaying kayak ngirimin transmisi ke orang-orang untuk nyari jadi magnet teman-teman yang ke frekuensi kayak gitu. Cuma praktek sekarang di mana orang nyamperin lo, coba sebutin lagu gue kasih musik kayak gitu. Jadinya apa ya, kayak Iya. musik kan sombong so pintar gitu loh, jadi kayak lu nggak tahu gitu. Iya. Pas baju lu ya gitu. Ya mungkin orang pakai karena emang suka kaosnya keren, bajunya bagus, desainnya kayak gitu ya. Mau ngomong gak aja sih menurut gua, tapi pada akhirnya nanti akan ini kok nggak perlu tanya-tanya kayak gitu. Pada akhirnya lo akan ketemu sama orang-orang yang like minded dan sama, yang pada akhirnya lo akan klik dan nyambung kalau emang udah ngobrol. Gue pernah lagi mas nyamperin orang waktu itu di kampus, terus dia pakai baju Run DMC. Gue cuman kayak, gue sih nggak nanya lagunya, gue cuman kayak, wih lu suka Run DMC juga? Hah? Emang nih apa? Gue suka kayak, oh ya udah, gue cuman kayak, oh gitu doang gitu. Gue sih nggak yang kayak nanya 3 lagunya atau apa gitu. Tapi mas Eka, apakah kalau lu beli baju band, lu harus tahu lagunya? Nggak juga sih. Biasanya kalau gambar keren kenapa? Kayak Benar. Artworknya keren ya. iya, gua ya kayak Brandas gitu kan, kita bikin, peduli gua orangnya suka tahu Brandas apa enggak, yang penting laku apa enggak ya gua. Iya kan, duitnya buat lu juga. Yang penting cuanin mah kayak gitu kan, gua selalu denger ya nggak apa-apa ya. Bener. Ini dulu, gua kemarin sempet nih Twitter kotak juga nih, ada orang yang message si The Sigit ya kalau nggak salah. Terus gue sempat lihat di retweet tuh masih Sigit gitu, gimana sih Min, kalau gue beli kaos ini tapi belum denger CD-nya, di mana nyarinya ya? Dia bilang gitu kan, apa gitu kan, ada beberapa materi Sigit yang nggak ada di Spotify gitu. Yeah. Terus nggak apa-apa nggak gue beli kaosnya, si Anu beli aja yang banyak katanya. Kata Amin, urusan musiknya nanti lo bisa cari-cari, dia bilang gitu. Bisa tanya sama temen. Gue yang bikin kaosnya juga yakin gue nggak peduli lo dengerin apa enggak sih, kayak gitu. Yang penting beli aja dulu. Ngomong soal The Sigit tuh, gue ada cerita lucu di Hammer Sonic. Hammer Sonic Day 2 tuh, gue waktu itu lu ngechat gue kan, lu di mana? Gue lagi makan, gue nggak balas sampai gue mati mas. Gue ketemu sama basisnya The Sigit, siapa mas? Sorry, si Adit. Terus gue nyamperin, wah mas, halo bro, dia gitu kan. Orangnya humble juga sih. Terus gue makan sini nyantai gitu. The Sigit, gimana mas? Wah ini kapan mau lagi? Ntar kapan ini? Terus gue tau, gue random gue bilang gini, gue teman Mas Eka. Cintai banget. Oh Eka Anas, iya. Ada temen dari mana? Ada lah udah. Abis itu gue kayak awkward. Thank you mas, cabut dulu. Gue ngobrol ya Mas Adit, nah tuh. Iya. Ya gitu, jadi gue nggak salah banget. Oke lah. Tuh guys, jadi kalian untuk para polisi skena, stop ganggu orang, kan jadi awkward ya, orang jadi mungkin band-bandnya jadinya bisa jadi nggak kebeli juga, mungkin takut gue beli The Brandles takut ditanyain ntar sama temen-temen fans-fansnya gitu loh. Enggak lah, maksud gue justru itu nggak support ekosistemnya bandnya juga, band dan juga skena independennya gitu, karena kalau nggak dibeli ya lo siapa lagi mau beli gitu kan. Dan yang bikin gue senang itu sekarang adalah trennya di, kalau gue ke acara festival, gue kemarin baru aja ke The Other Festival tuh kan yang di Kemayoran gitu. Iya. Dan beberapa tempat lagi lah di gig, even kalau gue manggung sama KPR gitu kemarin sama Brandas lah gitu di event-event, hampir 70% penontonnya udah pakai baju kaos lokal semua, band lokal. Gue bangga banget sih ngeliatnya, gue bilang anjing keren nih, berarti udah tercipta pasarnya gitu kan. Jadi waktu lu manggung udah pakai baju lokal? Band penonton-penontonnya pakai baju band lokal semua? Oh iya, yang gue lihat itu makanya gue kemarin baru aja ke The Other Festival di Kemayoran, manggung bareng Brandas, bareng KPR gitu. Itu penontonnya 70% udah pada pakai kaos band lokal semua. Jadi menurut gue udah perputaran akhirnya udah sehat tuh. Karena kayak gue Brandas bikin satu artikel, satu desain kayak gini ya, 45 lusin itu dalam waktu 2-3 minggu tuh habis kayak gitu. Dan itu gue ya cuannya gue dapet, dan gue beliin kaos band yang lain juga gitu. Iya. Jadi emang seharusnya udah kayak gitu, udah tercipta berarti. Kalau kata Kolil, RK pasar bisa diciptakan, Mas Kolil. Oke. Beda nggak sih Mas manggung dulu sama manggung sekarang? Maksud gue dengan lu berarti udah ngalamin penonton lu yang seumuran lu, yang seumuran gua,
Bahkan yang seumuran Nixon gitu ya, seumuran dia ini anak cecunguk apa lu umur berapa 21, 22 gitu, gue 27. Ya teman-teman lu mungkin di atas gue juga. Itu pengalaman beda gak sih Mas? Kayak manggung 2001, 2002 sampai 2023 berarti lu udah 13 tahun. 20 tahun ya? 22 tahun. Beda lah, maksud gue kalau Brandas awal dari klub-klub kecil, tempatnya sempit-sempit, yang nonton cuma segelintir orang, sampai kira kita Ribuan jadi ya? di ribuan, di pensi-pensi atau gini-gini, sampai sekarang akhirnya sepi lagi. Nah, Udah beda, maksud gue, tapi yang gue seneng tuh sekarang live music itu udah jadi industri besar juga. Benar. Di sini kan. bener. Pasca pandemi apalagi kalau liatin trennya gitu kan, polanya hampir sebulan lu dihajar terus kan, Bener. digempur sama festival terus, dan menurut gua masih akan berlangsung sampai tahun 2024 nanti kayak gitu. Dan ini udah jadi indikasi bagus buat lo yang punya pengen cita-cita untuk jadi musisi profesional kayak gitu kan. Itu dia kembali udah ada industrinya, udah ada lapangannya, komoditinya udah bisa lo bikin, yang beli bakalan ada, pasarnya udah ada. Jadi yang jelas udah beda sih sama generasi gue dulu ya. Dalam artian menjadi musisi tuh sekarang udah divalidasi gitu. Udah valid buat lo ngomong ke orang tua lo, gue mau jadi musisi dan bisa profesional dan bisa menggeluti lo. Udah bisa sekarang. Udah bisa ya? Nggak kayak zaman gue dulu gitu, ngomong bapak gue mau kuliah IKJ aja, gue waktu itu kan mau kuliah IKJ gue gitu, bapak gue dulu mau jadi gembel lo, mau digituin. Tapi sekarang udah menjanjikan ya? Apa Udah dong, udah. Seni aja menurut gue, seni aja kayak ya seni lah ya, seni lukis apapun itu art lah gitu ya. Gue pulang dari, gue lulusan dari fine art kan, seni murni dari Australia kan, tahun 2022. Pulang ke sini, gue nyari galeri yang bisa menampung lukisan gue, udah kayak gue keliling Jakarta, naik metro mini, naik bajaj segala macam, naik ojek gitu kan, bawa lukisan gue di print gitu, kayak orang yang mau kerja tuh. Iya, zaman-zaman dulu ya. Dari ke Belum ada email, belum ada apa ya Mas ya? kagak ada, nyawarin satu galeri ke yang lain gitu. Iya. Dan semuanya masih konvensional gitu. Kurator paling lihat gini, lukisan gue dulu parah-parah kan, gambar tool, resep gitu kan, dulu referensi kayak gitu. Dilihat kayaknya enggak deh Mas, katanya. Tapi udah pernah pameran? Di Australia gue udah induk gue, kalau bisa dibilang gitu. Dalam artian gue lulus, di akhir tahun ketiga gue tuh, gue udah bikin pameran dan udah kayak pameran yang belum dibuka, belum opening, lukisan gue udah habis duluan. Kayak gitu, udah kayak begitu. Gue sering dapat komisi. Gue ingat dulu gue sempat dapat komisi bikin mural di rumahnya Russell Crowe. Russell Crowe anjing. Gue gak tau bener apa enggak ya. Bangsat. Beneran nih. Gue gak tau itu bener apa enggak, cuma dari agen gue yang di sana gitu ya, ngasih tau, ini lo ada gig ini mural nih, dan guess whose house is it, dia bilang gitu. Mau siapa, gue bilang Russell Crowe men, katanya. Anjing. Yang bener lo ya udah gue datang situ ya, gue tembok segede-gede buat di taman luar gitu kan. Ya udah gue bikin, gue atau Russell Crowe-nya nggak keluar. kagak lah, dia aja lagi gue atau lagi Lagi di Hollywood kali ya, lagi di kayak. Oh dia orang Australia ya? Australia kan. Australia ya, Russell Crowe ya. Dan udah banyak itu lah, udah pameran sering kayak gitu. Cuma waktu itu bapak gue udah sakit, telepon balik lagi ke sini deh. Padahal gue udah oke dik sana. Iya. Nah, nggak, tadi kan kita ngomonginnya kalau soal ngeband di era dulu sama era sekarang itu kan yang lu jawab mungkin lebih kayak secara ekosistemnya, terus kayak penghasilnya lebih oke, menjanjikan dan lain-lain. Tapi kalau dibilang seruan era anak-anak yang mana sih gitu? Angkatan seumuran gua kah, seumuran dia kah, bocah-bocah apa? Seumuran lu kah yang lebih seru gitu? Beda dong, kayak dulu kan mungkin lu nge-gigs ada yang ngeganja di depan panggung, ada apa? Beda gitu. Kalau menurut gua personal favorite ya, maksudnya gua bukannya untuk membandingin atau juga ini lebih baik apa gimana, tapi
fase bermusik gue in terms of live music, live performance. Kalau lagi gig nge-band itu era awal The Brandas sih gue. Kita pertama itu mulai thrivingnya Indupnya itu di klub-klub kecil di Jakarta kayak Bar Blues di Menteng, di Park dulu. Market Javu. Bukan jauh, Park tuh di dekat Sentraya itu loh. Raya. Di situ terus ada di Jaya Park, Jaya Pak. biasa ke atau gitu. Jadi di tempat-tempat kayak gitu dan itu benar-benar intimate dan lu bisa ngerasain energinya tuh reciprocal tuker-tukeran sama penonton gitu kan. Dan dulu nggak ada tuh yang kayak maksudnya sekarang kan ada pelecehan kayak gitu kan ya, perempuan dan semuanya mesti politically correct gitu, mesti bener, lu nggak bisa salah ngomong di panggung, ntar menyinggung siapa atau ada isu gender equality gitu-gitu. Jadi banyak Aturan ya. batasannya gitu, Banyak batasan. kayak gitu. Dulu iya salah satu faktor kenapa The Brandas bisa banyak di highlight itu karena kita terkenal dengan band yang rock yang nggak tahu batasan. Fuck you attitude. Iya emang kita ngesetnya kayak gitu, kayak belum kita pengen jadi band yang jadi kacanya lo semua masyarakat kayak gitu. Gue bakal jadi refleksi lo gitu. Lo kehidupan lo sehari-hari di jalanan Jakarta tuh nggak seglamor yang lo kira kayak gitu. At least apa yang kita laluin ya, kita kerja semuanya masih naik kendaraan umum, ke terminal, ke gang-gang, jalanan, kali mereka ngentot anjing lo kontol gitu. Ya emang itu yang kita dengar sehari-hari, gue lempar balik lagi ke lo. Kayak begitu. Dan zaman dulu itu menurut gue orang masih, itu konsep baru, masih shock mendengarnya, tapi belum bisa diproses untuk dijadikan suatu jadi suatu tematik yang dipolitisasi. Sekarang kan lu kalau kasar kayak gitu kan, wah ini band nggak bener nih gitu, karena jadi influence buruk apa gimana gitu kan. Cuma waktu itu orang-orang penontonnya at least belum se-advance itu untuk ngeproses kalau anjing nih nggak bisa nih kayak begini nih, tapi mereka baru sampai tahap shock aja kayak gitu. Dan makanya sebenarnya bisa excel dan bisa mental gitu. Wah ini band yang sering rese rusuh di panggung kayak gitu kan, tapi belum sampai di judge kalau lu tuh nggak benar kayak gitu. Kalau sekarang susah ya kayak gitu ya. Susah ya. Harus politically correct. Iya, apa-apaan tuh sih benar, kalau salah dikit menyinggung hak-hak wanita, apa lain itu kayak gitu. Ngatain apa gitu, takutnya apa gitu. Iya. Udah nggak bisa sepang dulu ya. Oke. Ya anyway bagus sih, maksud gua sekarang apa ya? Ya merasa semua aman lah gitu ya. Aman di situ, perempuan juga kalau yang bisa ada di depan dan bisa ngerasain secure kayak gitu. Kalau dulu emang parah sih maksud gua, yang digrepe-grepe ada gitu. Cuma zaman dulu ya anak teman-teman perempuannya juga kayak ya jalan balik aja, sesimpel gue lo pegang gue tampol balik kayak gitu sih, nggak jadi suatu polemik lah. Iya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih Mas, asal muasal gimana lu bisa sekarang lagi collab sama KPR nih Mas? Itu cerita gimana sih Mas awal Mas? Sama atau anak-anak ya, jadi di awal tahun gue tiba-tiba ditelepon sama manajernya si Risma namanya. Mas, jam 1 malam anjing banget tuh anak gue. Tahun lupa gak lihat jam. Mas lagi sibuk nggak gitu. Terus dia ceritain lah tuh. Jadi KPR itu udah punya materi album barunya yang disimpan dari tahun 2018, 19 itu, dan ngendap aja, nggak bisa belum maksudnya udah numpuk. Ada beberapa yang mereka rilis kemarin kan kayak Dikejar Setan sama apa gitu ya, Roda Gila ya. Iya, Roda Gila. Itu udah dirilis gitu kan, tapi ternyata ada segelondongan lagi yang belum diproses gitu. Di saat mereka mau menyelesain,
Ray sekolah lagi si gitarisnya, masuk ke dalam lagi kan tuh, terus kena 1,5 tahun dan mereka udah mulai frustasi dan cokinya bikin Ali kan, Ali hoki banget, akhirnya direkrut sama booking agent luar dan dalam 2 tahun ke depan ini nanti bakalan dibikinin tour. Wis. Itu Indo tapi Luar negeri Jack. luar negeri. Iya, kan kemarin kan udah sempat ke Paris, udah ke Australia gitu, nanti bakal ke Jepang dan lain-lain gitu ya, Amerika segala. Nah, si manajernya si Risma agak kelimu karena kalau misalnya ditinggal mulu gimana ceritanya nih album gitu kan. Akhirnya dia punya ide untuk ngerekrut 1 orang lagi as an additional personel yang ngisi vokal dan liriknya, karena itu yang belum, masih gapnya masih kosong. Musiknya udah jadi gitu, jadi coba deh Mas bantuin, bisa nggak anak nih, ya udah ayo. Oh gitu. Oke. Makanya dikali 1 lagu pertama tuh yang judul Ambisi itu gue tulis, terus pada suka kebetulan, dirilis, responnya bagus. Ya udah ini mesti 9 lagu lagi, katanya anjing banget ada segelondongan lagi kata. Ini gue mau nanya nih Mas, lu bisa kelar gak dalam waktu sebulan? Kan gila anjing kayak. Terus ya udah ayo gue bilang gitu, gue coba dulu ya. Yang nulis juga Mas ya? Dari 10 lagu tuh ada 9 udah gue nulis. 9 lo yang nulis? Iya, 1 lagu si Vicky drummernya. Yang Ambisi itu joinan sama si Coki itu. Jadi first-nya tuh gue yang nulis, chorusnya dia. Cuma sisanya tuh gue yang nulis semua. Full, oke. Dan ya gue dikasih deadline dalam sebulan sampai bulan Februari apa Maret ya begitu, lo udah mesti kelar nih gitu. Abis itu selesai baru dilepas satu-satu singlenya. 26 Mei kemarin album udah jadi, Axioma judulnya gitu. Jadi itu album collab sih. Iya, album collab ya. Oh, perkara nggak ada vokalisnya. Oh gitu, baru tahu nih gue nih. Yang antisipasi sih mereka. Kalau misalnya nanti si Coki Kenapa-napa? Iya. Ada gig ada orderan masuk manggung, masa nggak diambil kan gitu. Makanya ambil vokalis lain deh. Ntar basis bisa lah ya, siapa kayak gitu. Oh, kita kemarin sempet tuh waktu si Coki ke Australia, yang ngebasisnya Yunya Fleur gitu. Terus ya lancar-lancar aja sih gitu. Dan memang nantinya bakal ada format KPR yang berempat atau yang bertiga gitu. Oh gitu. Wah seru banget. Tapi lu banyak banget Mas bandnya, lu ada The Brandals, ada Ziggy Zaga, ada Eka Anas Rhythm. Palu Ganda. Kalau gak ada, iya. Tapi emang berarti lu memilih untuk ini jalan lu ya, lu emang pengen jadi musisi dan lu udah mencapai titik ini gitu. Tapi kalau lu dikasih kesempatan lagi untuk jadi visual artist masih mau gak? Bisa jadi, gue pengen banget deh. Iya, gue pengen banget nanti. Mungkin sebenarnya gue kalau udah tua nanti ya, nanti kalau udah gak bisa nyanyi? Iya, udah di rumah aja. Maksud gue gak tahu sampai kapan gue kadaluarsanya ini bisa jumpalitan gitu di panggung kan, nggak selamanya gitu ya. Jadi pengen balik lagi ke seni sih gue, karena itu sebenarnya first love gue tuh justru emang ngegambar. Sebelum musik tuh gue ngegambar dulu gitu, karena yang gue inget dari diri gue, even orang tua gue juga bilang dulu tuh lu getol banget gambar tembok rumah abis lo di gambar gitu. Jadi kecintaan gue sebenarnya sama ngegambar dulu gitu, baru abis itu kena musik. Tapi kalaupun musik juga gue nggak tahu, ini nggak, menurut gue musik tuh bukan buat semua orang ya, kayak gitu. Nggak semua orang bisa sukses, ya sukses levelnya itu relatif ya, maksudnya sampai level mana gitu. Cuma nggak semua orang bisa sukses di industri musik gitu, terutama di lokal ini, dimana menurut gue industri musik lokal kita tuh nggak fair buat Kenapa tuh orang-orang yang ngelakuinnya gitu. Ya sistemnya dibikin untuk nggak nguntungin musisinya, kayak gitu. Carut marut kayak Once versus Ahmad Dhani kemarin kayak gitu kan. Gimana nggak ada UU yang jelas untuk ngatur siapa yang ngatur dan siapa yang bisa ngecover, dan nanti pembagian cuannya gimana setelah itu kan ruwet banget kelihatannya kayak gitu kan. Padahal kalau di luar negeri udah ada sistem yang kuat kayak gitu. Lo nggak bisa sembarangan bawa lagu orang, walaupun bawain nanti ada beberapa persentase yang harus dialirin ke yang pemilik lagu. Begitupun pembagian profitnya kayak gitu. Kalau di sini nggak kayak begitu. Udah berapa kasus yang lo dengerin musisi era
60, 70, 80-an yang Ngeflame jatuh miskin kan. miskin. Oh iya. Kayak gitu, dan nggak bisa ngeklaim karyanya. Itu yang terjadi sama gue sama Waiting Room gitu. Walaupun dia Waiting Room album kedua, gue gak perlu nyebut nama label ya, tapi ownership-nya tuh di lock sampai gue nggak tahu. Normal kan 25 tahun ya, tapi kita sendiri nggak tahu berapa lama nih album dipegang gitu. Dan kita nggak bisa apa-apain gitu, dan kita nggak ada pembagian profit yang jelas gitu. Jadi menurut gue emang industrinya nggak didesain untuk nguntungin musisinya sebagai pekerjaan yang paling berat justru. Kayak gitu. Itu sih menurut gue, lo kalau jadi musisi mesti punya mental baja ya, kayak gitu. Dan kembali lagi, gue nggak tahu gue yang milih musik atau musik yang milih gue sih, kayak gitu. Tapi kalau lo beruntung lo dipilih sama musik untuk jadi ada dalam diri lo, itu lo akan bisa berhenti sih. Benar. Kalau lo milih musik, itu lo bisa aja berhenti gitu. Dan suatu saat kayak gue capek deh, nggak ada cuannya nih, udah akhirnya belok kemana gitu. Dan udah nggak hitung temen gue yang dulu punya passion musik terus akhirnya berhenti tengah jalan gitu. Tapi kalau lo yang dipilih sama musik ya, lo bakal bisa berhenti kayak gitu. Tepuk tangan untuk Mas Eka Anes. Ini buah penutup yang keren banget. Mas Eka Anes, thank you banget udah mampir di Studio Kecil Podcast. Kita jumpa lagi. Kita ini dong, Mas Eka ini juga selain musisi ini juga brand spesialis sih. Sama itu sih yang disebut ya. Dari tempat yang terakhir. Iya anjing. Tapi lu pernah kreatif director juga kali ya? Pernah ya? Gue lebih kreatif sih. Lebih kreatif director sebenarnya. Tapi ini brand spesialis cuy. Gokil nih. Anjing. Keren banget. Lo juga ngorek-ngorek lah. Enggak. Thank you Mas udah mampir. Iya. Sehat-sehat. Mas Eka, istri, anaknya. Amin. Lahir. Sepanjang juga umurnya untuk studio kecil, mudah-mudahan banyak nanti kontennya lebih menarik. Amin. Undang tamu-tamu yang ini juga lebih keren. Yoi, keren banget Mas. Oke, lu tadi lu pesan-pesan udah banyak banget ya. Gue kalau dibilang bikin quotes nih udah berapa quotes tadi dari Mas Eka nih. Jangan antara lu yang pilih musik atau musik yang pilih lo gitu. Mungkin penutup yang sempurna. Penutup dari gue, jangan hilang arah, pegang 100% kontrol. Oke teman-teman, thank you sudah nonton Studio Kecil Podcast. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Studio Kecil TV. Bersama gue, Diku, dan ada Mas Eka Anas, thank you banget Studio Kecil. Sampai jumpa lagi di Studio Kecil Podcast berikutnya. Bye-bye. Peace.